Detik-detik berlalu dalam hidup ini, perlahan tapi pasti menuju mati. Kerap datang rasa takut menyusul di hati, takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Pada hening dan sepi, aku bertanya, dengan apa ku isi detikku ini. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di, wah ini kayaknya rada berbeda ya dengan seperti biasanya di Mahameru Survival Soul Podcast. Di sebelah saya ada seseorang dan ada beberapa orang di sini yang hari ini menjadi tamu istimewa kita di Mahameru Survival Soul Podcast. Siapakah beliau? Kita akan cari tahu seperti apa orang-orang yang ada di dekat saya. Dan hari ini saya tidak ditemani sendiri ya. Ada Bapak Ope, kemudian ada Kang Nuki, kemudian ada siapa ini? Oke, misteri guest kita ya. Katanya orang yang di sebelah saya ini adalah namanya Insinyur Ridwan Armansyah atau lebih dikenal dengan nama Iwan Abdurrahman. Ya, Abdurrahman nama bapak saya. Masya Allah. Saya pakai, iya. Ya. Lahir tanggal 3 September. Baru ulang tahun kemarin. Masya Allah. Ya. Kalau tahunnya boleh disebutin? Boleh. Ya, boleh Masih disebutin. muda saya. 1947. Beliau siapakah? Oke. Biarkan beliau yang bercerita. Dan alhamdulillah, panggilannya apa ini, Bapak? Saya Kang Iwan, kalau teman-teman di Banadi sekarang panggil Abah. Abah. Karena anak-anak saya yang panggil Abah sebetulnya. Ya. Abah. Teman-teman saya biasa kalau dalam masyarakat di Jawa Barat ini, masyarakat Sunda, Ya. biasanya seorang ayah itu dipanggil menurut panggilan anaknya gitu. Jadi Abah Iwan. Jadi teman-teman panggilnya Mang Abahkeun lah istilahnya. Abah, saya dipanggil Abah. Cuman Abah itu kan kedengarannya udah tua gitu. Saya kadang-kadang suka bingung juga. Alah, Akang aja. Kalau Akang kan merasa muda. Ya. Tapi ya saya terimalah gelar Abah itu supaya saya tahu diri bahwa udah tua juga. Ya. Pak, ini sembari ya, saya memperkenalkan diri saya. Saya Bening dan di sebelah kanan saya ada Pak Ope ya. Pak Ope. Selaku dari direktur dari Mahameru. Oke. Nah, kemudian ada Kang Nuki di Ini sana. teman lama saya ini. Teman lama ya. Ya. Nah, yang bisa menghantarkan kita untuk sampai ke Abah itu Kang Nuki. Ya. Alhamdulillah kontribusi beliau sangat luar biasa hari Tanggal ini. lagi kan rumahnya dekat Oh, sini iya. ya. Ya. Sering jemput kalau Kami bermaksud ke sini untuk menggali kacamata dari pemikiran Abah seperti apa sebuah kegiatan yang berada di outdoor kemudian dihubungkan dengan kekuatan bertahan hidup di kehidupan kita. kehidupan hari-hari ya. Kehidupan hari-hari kita dengan latar belakang yang macam-macam. Iya. Nah, hari ini
Bening ingin bertanya banyak ke Abah gitu loh ya kan, tentang diri Abah hingga sampai detik ini bisa menjadi sosok yang terus terang saja figur bagi semuanya. Nanti akan ditanya semua. Ya oke. Silakan Ya. nanti saya sampaikan. Ya, Abah, tolong ceritain dong kehidupannya Abah yang menurut Abah perlu disampaikan untuk menjadi motivasi kita. Oke. Ya, seperti apa sih, Bah? Baik. Ya. Kita batasi aja ya kan, kehidupan saya Ya. dalam umur segini kan banyak banget aspeknya. Tapi dalam pertemuan kita ini karena saya ketemu dengan tokoh-tokoh, apalagi judulnya survival apa namanya? Soul ya. Jiwa bertahan hidup di Ya. alam terbuka terutama ya, karena dikaitkan dengan Mahameru. Ya. Saya akan batasi aja Siap. yang ada kaitannya dengan kehidupan alam terbuka ya. Ya. Baik itu sebagainya. Kalau ini saya senang untuk cerita. Ya. Ya. Jadi dimulai sebetulnya dari masa kecil ya. Ya. Hampir semua kita juga kalau menjadi sesuatu sekarang itu pasti ada pengaruh masa kecil. Nah, kalau saya dulu tahun zaman itu masih tahun 62, 63, 1962, 63, masih zaman kepanduan dulu itu. Ya. Saya masih SD malah SMP lah kalau 62 itu. Saya masuk kepanduan namanya Surya Wirawan. Kenapa saya masuk situ? Karena kegiatannya di sekitar rumah saya dulu, di Jalan Pajajaran ya di Bandung. Ya. Sebab kedua karena ayah saya komisaris dari kepanduan itu, pembina. Ya. Dibawa berkemah lah, Ya. kecil-kecilan di halaman rumah, Ya. di antara pohon-pohon. Lalu naik ke Cimuluit kalau sekarang ya. Ya. Cimuluit kan kota, sekarang dulu hutan itu. Ya. Nah, suka dibawa berkemah itu sangat berpengaruh. SMP itu. Jadi kepanduan. Surya Wirawan, Surya itu matahari, Ya. Wirawan itu keperwiraan, orang yang perwira, Ya. bersinar seperti matahari, itu kata bapak saya tuh. Jadi waktu kepanduan ini dirubah karena Bung Karno waktu itu jadi Ya. pramuka kan, Ya. tahun berapa saya lupa tuh, dirubah jadi satu pramuka. Nah, kami ini kehilangan. Ya. Kami terbiasa berbeda-beda kan, ada yang kacunya merah putih, ada hijau, ada apa. Tapi dalam perbedaan kita kompak Ya. gitu. Ya. Nah, pada waktu dijadikan pramuka, orang-orang seperti saya dan beberapa teman itu, wah, kebingungan tuh, Oke. diseragamkan nih. Ya. Nah, kita agak nggak terlalu senang diseragamkan waktu itu. Nah, itu tahun 64 tuh, ada teman saya, ayah bekas pandu katanya, membuat komunitas lah kalau sekarang itu, klub perhimpunan seperti pandu dulu, Ya. namanya Wanadri, kamu masuk aja ke sana. Oh, gitu. Itu kata bapak saya, masuk aja Iwan Ya. ke sana. Nah, saya bertemu dengan beberapa orang yang Ya. kemudian jadi pelatih saya. Saya masuk ke Wanadri tahun 64. Masih SMA saya. Ya. Yang waktu itu paling muda, Ya. yang lain mahasiswa semua. Mahasiswa ITB, Unpad, Ya. apa pang budak nah hari itu teh. Tapi apa namanya? Ya mungkin karena paling kecil, Ya. saya nggak mau kalah kan. Ya. Jadi ya saya masuk, ya alhamdulillah lah sampai sekarang saya jadi Jadi bergaul dengan teman-teman itu di Wanadri di ya. Wanadri. Dan beruntung saya ketemu pelatih-pelatih yang menurut saya orang-orang istimewa lah. Ya. Bukan istimewa karena jago-jagonya, bukan, Ya. karena sikap hidupnya yang bisa menjadi teladan bagi kami. Masya. Selanjutnya di sebelah kita ada gitar. Ya, Ada simbol gitar yang menurut saya ini agak menarik ya. ya, Ya, karena tadi bercerita tentang alam, tiba-tiba kenapa ada gitar di sini. Iya, Nah, iya, iya. mungkin ada sisi yang lain ini dari Abah gitu Iya, ya iya. kan. Iya. Sosok Abah itu tadinya dimotivasi sama orang tua, khususnya ayah ya. ya. Ingin tahu selanjutnya perjalanan hidupnya Abah. Nah, sekarang seperti apa Abah? Ini bapak saya lagi nih ya. Oh ya? Bapak saya, beliau senang musik, bahkan menjadi guru gitu kan. Nah, Ya. dan pandai berbahasa gitu. Oke. Nah, tahun 63 Ya. saya udah main band. SMP itu udah main band. Ya. Main band bersama teman-teman yang kemudian jadi bimbo lah kalau sudah dewasa. Masya Itu dulu masih Allah. SMP. Oh, gitu. Jaka itu teman saya main band sama-sama dari SMP. Ya. Main band, lalu
karena saya di Wanadi kayaknya pepelekek lah budak letik yang dibawa ke dewasa. Iya. Jadi saya pemain band anak-anak semua kan. Iya. Nah, pemain ada band senior kami, bandnya Kang Samsudin Bimbo, almarhum Acil itu ada band Aneka Nada namanya. Iya. Oh, Aneka Nada dulu tuh. Mereka Aneka Nada, saya Aneka Buyung. Kita bandnya Aneka Buyung. Namanya. Setelah agak gede sedikit jadi Aneka Nada Junior. Nah, Aneka Nada ini pernah harus perform, ada konser ya di Bandung, di Gedung Gelora Ayunama. Oh, Saparua. Pemain bassnya sakit. Jadi kebingungan cari-cari saya yang dipanggil. Dipanggil. Yang tadi, Padahal karena saya pemain bass betot dulu. gitu. Panggil. Nah, mungkin ya saya main bassnya lebih keren dari pemain bass aslinya nih. Jadi walaupun dia udah sembuh, tetap aja saya yang suruh main bass gitu. Masya Allah. Nah, itu kemudian masuklah Guntur, putranya Bung Karno. Ke Aneka Nada itu. Duluan Guntur dari saya. Saya diajak oleh dia. Nah, dengan Guntur itu peralatan kita jadi keren lah. Karena anak presiden kan. Gitarnya waduh. Kolektor item lah kalau sekarang. Termasuk bass saya. Nah, itu riwayat musik saya. Begitu saya masuk Wanadi, saya udah tukang main gitar kan. Tukang nyanyi kemana-mana. Jadi di gunung pikiran saya tuh lagu aja. Hari tage nggak bisa dilepas tuh. Lagu itu saya bawa kemana-mana dalam diri saya. Walaupun saya nggak bawa gitar kan, lagi pendidikan Wanadi mau gitar menjadi suluh atau bisa dibikin api unggun kan. Wah, itu bahaya. Jadi tapi pikiran saya, nah ini ingin saya cerita nih. Silakan. Belum ada sleeping bag gitu ya, belum ada raincoat, belum ada Yota ripstop, masih gini. Jadi hujan lebat kan bulan Desember kan masih hujan. Iya. Jadi kami siswa ber-25 orang. Pelatihnya kira-kira adalah 20 orang, hampir sama banyaknya. Angkatan pendiri sama angkatan pelopor. Jadi kami jalan, setelah berlatih beberapa hari, kami akhirnya berjalan naik ke Gunung Burangrang. Nggak tinggi sih, 2.800 berapa gitu ya. Tapi hujan terus. Jadi Anda orang-orang alam kan tahu kalau kehujanan di gunung terus angin disebutnya chilled. Jadi dingin sekali, lebih dingin dari temperatur yang biasa. Itu bisa hipotermi kan. Padahal bukan yang tinggi-tinggi amat. Apalagi basah terus. Jadi kami sampai di puncak Burangrang itu hujan sedang lebat-lebatnya. Lapar lagi kan sebagai siswa. Nah, lagi gitu pelatih ngilang semua. Aduh. Waduh. Ke warung. Ngilang aja. Jauh warung nggak mana-mana nggak ada. Jadi ada perasaan semacam, aduh ya pelatih kok begini gitu kan. Kami kan beregu-regu gitu kan. Nah, lagi kita marah, putus asa sih enggak, cuman aduh dingin kita bisa mati nih. Tiba-tiba dari bawah tuh kan kalau puncak gunung kan nggak ada pohon. Disebut Burangrang itu bahasa Sunda ngarang-rangan. Jadi pohonnya hanya ada di lereng, nggak ada berdaun. Itu ngarang-rangan. Tiba-tiba dari bawah ini pohon pada naik ke atas. Waduh, ini kita kaget kan. Nah, ternyata dipanggul sama pelatih-pelatih itu. Di situ kami semuanya merasa bersalah gitu ya. Pelatih lebih capek dari kita. Karena dia bertanggung jawab terhadap kita. Sama laparnya, sama kehujanannya, dia masih memerlukan turun ke bawah untuk manggul, bukan manggul kayu bakar 1-2. Daun kering itu berat kan. Sampai ke atas dibikin bukan api unggun. Nggak ada bival. Waktu itu mah nggak sempet kan. Api unggun sampai konon katanya apinya kelihatan dari Cisarua tuh karena di atas kan. Saking gedenya. Yang sangat terkesan dan saya ingin cerita kepada teman-teman di Wanadi terutama ya. Itu pelatih setelah api besar, dia tanya satu persatu, kamu mana orang mana bahasa Sunda? Orang Sunda. Ada yang tanya, saya orang Manado, ada orang Batak, ada orang Jawa. Terus ditanya agama. Agama mau apa? Saya bilang saya Islam. Ada satu Katolik, ada satu lagi nggak punya agama kali, Konghucu atau apa? Udah Cina. Terus apa dia bilang? Coba perhatikan nih api ini. Ini panasnya nggak pernah nanya kamu suku apa, agama apa. Itulah pelajaran pertama dari alam ini. Dia bilang gitu. Jadi dia nggak pakai teori-teori. Dia bawa kita ke tempat hujan. Dia
kasih pelajaran kepada kita bahwa dia sebagai pelatih lebih capek dari kita, Iya. berarti tanggung jawab dan sebagainya. Lalu dia menghidupkan api dan dia bilang panas itu mewakili alam ini, tidak pernah nanya agamamu apa, sukumu apa, Iya. nggak ada. Itu pelajaran yang dahsyat sekali bagi kita. Bapak Ope, ceritanya luar biasa, tapi Luar masih biasa, banyak ya? sekali ya, masih banyak sekali ya. Pak Ope, saya pengen Bapak Ope bertanya dengan Abah gitu ya kan, tentang apa yang dilakukan sama Bapak Ope di Mahameru, tentang produk-produk Mahameru. Apa yang pengen Bapak sampaikan terhadap Abah? Silakan Bapak. Mungkin gini, di zaman itu mungkin keperluan untuk naik gunung, pakaian, mungkin itu tahun itu didapat dari mana? Ya terus terang aja kebanyakan sih dari Jatayu istilahnya kalau Bandung itu. Oh, Jatayu dari dulu udah ada ya? Udah ada. 60-an. Itu Jatayu itu pasar loak lah. Pasar Loak. Pasar loak. Kenapa dari Jatayu? Karena banyak barang-barang militer Iya. yang kadang-kadang masih bagus, Iya. kadang-kadang udah agak jelek tapi masih bisa dipakai. Ya. Karena nggak dipakai oleh tentara-tentara itu, daripada mubazir kan Iya. mereka jual gitu ya, Oke. karena dapat yang baru. Iya. Nah itu kita pakai. Oh. Itu kami anggap masih cocok untuk kehidupan di hutan. Ya. Betul. Kan asosiasi kita alam terbuka tuh hutan aja, kalau Indonesia mah belum ada pembagian es, tropical rainforest semuanya, pokoknya ke hutan pakai perlengkapan tentara gitu. Oh, gitu. Nah, Ya. dan itu juga dianggap cocok. Ya. Setelah kami kesini baru tahu bahwa perlengkapan tentara juga macam apa Ya. yang cocok untuk kegiatan di alam terbuka tropik. Ya. Nah, setelah kesini saya baru tahu bahwa ada apa namanya sebutnya pori-pori di Ya. sepatu yang bisa dibikin Ya. supaya kaki bisa bernapas Ya. gitu. Itu belakangan. Tapi perlengkapan itu yang kita pakai. Ya. Ya, ya. Nah pada waktu zaman saya tahun 64 masuk Wanadi, ya belum ada. Ya. Boro-boro beli jadi, karena nggak punya uang kita kan. Oh, Ya, gitu, ya, Pak. ya. Walaupun Jatayu tetap mahal. Oh, tetap Untuk mahal. kita mah Iya. Betul, betul. Iya. Untuk carrier ada apa di situ, Pak? belum ada, karena belum zaman, belum usum. zaman. Jadi ke sana naik perlapa, katanya dipakai apa tuh, Pak? Ransel biasa, ransel tentara. Ransel tentara Ransel yang tentara tuh nggak ada frame-nya. Ya. yang bapel itu, Pak, bukan? Hijau. Yang hijau. yang hijau disebutnya US rucksack, ada dua Oh, macam, US yang atas sama yang bawah. Ya. Ya, ya, ya. Yang atas untuk perlengkapan induk, yang bawah untuk senjata, untuk amunisi. Oh. Terus dikaitkan, ada tuh teh. Hmm. Tapi nggak ada frame-nya. Oh, nggak ada frame. Nah justru setelah saya jadi Wanadi, ngarang gitu. Oh. Nah, bikin dari kayu, dari rotan, tadi si ransel tadi diikat di situ, baru dipakai. Oh lebih enak gitu. Itu sejarah itu, Ya, sejarah, sepertinya. sejarah. Kayaknya kalau misalnya dulu terinspirasi dari kayu seperti itu yang sekarang ada gitu loh ya kan, mungkin bisa jadi Abah Iwan sebagai salah satu apa tuh perumus ya, perancang dari dari ransel itu. Enggak juga. Wah, teman-teman banyak, dan waktu itu di luar negeri sudah ada. Oh, sudah ada. Frame itu, kita hanya tahu dari berita gitu. Oke. Di Indonesia belum ada. Nah, di Indonesianya yang Belum ada. ya kan? Jadi untuk dapat, ada 1-2 orang teman yang orang tuanya di luar negeri, Ya. dikirim ransel itu. Oh, begitu. Oh, jadi prinsip bahwa ini sudah lengkungan, di sini ada kain supaya Ya. ada udara di antara badan dengan ransel, Ya. kita pelajari di situ. Oke. Lalu kita bikin dari rotan aja. Masya Allah. Gitu. juga susah nyari. Rotan, rotan banyak kalau rotan di orang mah. Iya. Di Leweng Dobah, rotan mah ambil sendiri aja. Tapi dari bahan yang ada. Iya, Adik-adik saya ya di Wanadi itu banyak yang udah bergaul luas dengan sehingga mereka referensinya lebih banyak. lebih banyak. Ada terkenal Prasidi misalnya ya. Mas Pras. Mas Pras itu kemudian jadi technical advisor untuk, kalau sekarang itu Tiger misalnya. Kalau dulu Jayagiri namanya. Oh, Jayagiri. Oke. Tadi kan mau tanya apa hubungan gitar, nanti kita ini ya. Jadi waktu masuk Wanadi saya kagum sekali sama pelatih yang bawa apa namanya, yang naik ke atas menggendong kayu-kayu bakar Masya Allah. itu. Waktu itu ya. Dan kekagumannya itu ditambah rasa bersalah Oh, gitu. karena menuduh mereka ini meninggalkan kita. Iya. Kok nggak punya tanggung jawab, Iya. tahu-tahu berbalik. Nah tiba-tiba aja setelah api besar itu saya nyanyi. Oh, Nyanyi pandu
Oh, Di iya. tengah-tengah rimba, di bawah langit biru, Iya. api unggun berkobar menyala. Kan bener tuh. Iya, Ya. iya. Jadi ingat kan lagu kami nyanyi, diajarin sama saya ke siswa yang lain. Nah, kata-kata aslinya saya rubah spontan di situ. Di situ saya belajar membuat membuat sesuatu lah, Aransemen, ya. menciptakannya. Di tengah-tengah rimba, di bawah langit biru, api unggun berkobar menyala. Wanari bergembira dalam alam merdeka sebagai penempuh rimba perkasa. Saya belum Wanadri. Iya. Belum mana Maksud saya Wanadri itu mereka. Iya. Jadi ini penghormatan kepada Iya. pelatih-pelatih saya. Jadi Wanadri penempuh rimba dan pendaki gunung itu saya yang ini. Jauhnya dari kampung menurut kata hati guna bakti pada Ibu Pertiwi. Masya Allah. Itu jadi motif. Iya. Nah, itu lagu pertama. Yang Saya di situ. ngarang itu Ya. karena terangsang oleh rasa bersalah, Ya. rasa hormat, rasa kagum kepada perilaku dari pelatih-pelatih saya. Nah, itu. Iya. Masih FOMO ya waktu itu kan, Komutan saya. udah mengarang lagu. Oh. Iya, nggak bawa gitar. Belum jadi Wanadri saya. Jadi kalau itu disebut lagu Abah Wanadri, bukan, saya belum Wanadri. Iya. Itu dari seorang anak didik gitu, Pandu, yang begitu kagum kepada pelatih-pelatih itu. Siapa pelatih itu? Anak-anak Wanadri gitu. Iya. Iya. Tahun berikutnya saya udah jadi pelatih dulu itu. Langsung. Masih muda, Pra. Iya. Nah, itu dihidupkan terus. Iya. Jadi kalau kita jadi pelatih, itu adalah bakti kita kepada adik-adik, Iya. Iya. hormat kita kepada generasi penerus kita. Iya. Di situ saya bikin lagu pertama kali tahun 64, 25 Desember. Iya. Saya masih ingat. Jadi teman-teman saya, para pelatih dan teman-teman kami yang agamanya Nasrani kan harusnya mah ada di gereja sama keluarganya, dia malah di puncak gunung ngurusin kita. Iya, iya. Sekarang Kang Nuki, apa yang ingin disampaikan ke Abah? Pertanyaan seperti apa gitu ya kan? Untuk sang maestro lah kita bilang Ya, gitu ya kan. Sang Abah tuh kunyuk nggak mau. disebutnya. Abah tidak mau Kalau seperti kita itu ya. lebih bangga disebut kunyuk. Iya. Karena kunyuk apa? Dilepas di hutan selamat, survive. Iya, oke. Kalau maestro lepas di hutan kedinginan, nggak bisa main gitar. Si kunyuk orang mah. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, Bah. Jadi kita bikin grup kunyuk Ya. di WA. Oh, Gimana Kang Nuki untuk Apa Abah? ya, Bah? Aduh. Ya kalau saya sih kenal Abah kan nggak cuma dari satu kacamata. Iya. Soalnya kalau ngelihat Abah Iya. macam-macam nih, bisa kalau dari kesenian ada. Iya. Kalau ngomongin petualangan ada. Iya. Wah, segala guru. ya enggak. Jadi kalau mau nanya banyak Ya, sekali yang ada pasti. kaitan sama ini aja, Iya. sama alam, sama ini boleh lah, sama survival kan judulnya, oke. Ya tadi itu Bah, saya kepikiran tuh gimana menghargai yang junior sama senior kayak kayak sekarang kan makin makin besar betul. umurnya gitu ya, Iya, Wanadri atau perkumpulan-perkumpulan banyak sekali itu kan jenjang yang senior, yang pendiri, pelopor sampai ke yang baru masuk itu gimana tuh Iya, iya. ini ya. Dan itu ya sedang tren kan di kita kan ada angkatan tua gitu kan, ada angkatan muda, generasi tua, generasi muda, sipil, militer, dikotomi aja di dalam kehidupan ini. Dikotomi itu juga membuat batas-batas, mengkotak-kotakan generasi tua, generasi muda, Iya. senior dengan junior. Ya oke lah kalau sebagai administratif boleh-boleh aja. Tapi kalau administratif itu kemudian menjadi pedoman atau pegangan di dalam menghayati kehidupan kebersamaan itu, Iya. menurut saya itu merugikan. Iya. Jadi kalau kita belajar dari orang-orang alam aja lah, kita sedang bicara alam. Orang-orang alam mana? Orang Baduy, orang Dayak, orang Indian gitu ya. Kalau udah tua tuh mereka nggak pernah dibuang, mereka bersama-sama aja. Si muda menumbuhkan rasa hormat, Ya. rasa hormat itu membuat dia terbuka pada ilmu. Ya. Si tua menumbuhkan rasa nyaah, Ya. disebutnya tuh rasa sayang Ya. Sayang. yang sesungguhnya. Ya. Kalau di Wanadi waktu pelatih mengangkat kayu bakar ke atas menghidupkan api, itulah statement tentang rasa sayang dan hormat mereka kepada Yang muda. generasi yang akan meneruskan Iya. mereka kalau mereka udah pada mati. Iya. Kan itu. Iya. Nah,
sekarang juga kita harus bicara soal itu karena kita sedang dirugikan oleh di bawah sadar mengkotak-kotakan potensi-potensi dalam satu komunitas atau masyarakat atau negara kalau lebih besar. Saya mengutip kata-kata teman saya, Adiaksa Daud pernah jadi menteri pemuda olahraga. Abah katanya, kalau generasi muda itu nggak mau belajar dari yang tua, kita ini seperti bayi lagi, merangkak baru lagi. Kita ini harus mengkaitkan dengan generasi tua supaya kita bisa mendapatkan pengalaman kebatinan dari yang tua, dibekalkan kepada anak sekarang, mereka jadi kaya. Mereka melangkah pertama dengan kekayaan itu. Benar. Saya sangat sependapat karena kalau di Wanadri itu natural banget. Dimulai dari cerita saya tempo hari kan, itu nomor satu. Jadi di Wanadri masuk agak lebih kasar. Alah, no kolot mah mau burung pais sorangan kayak gitu. yang kenapa harus di kotak-kotak? Nanti juga mati sendiri. Mendingan kita jalan aja sama-sama. Kan pasti kasusul sama yang muda secara fisik. Tapi secara kebatinan nggak mungkin kesusul dan itu menjadi kekayaan dari komunitas. Nah, itu nomor satu ya dari Situa ini. Situa ini kalau di Wanadri itu kami siswa disebutnya tuan-tuan dipanggilnya. Oh, begitu. Tuan-tuan gitu. Tadinya kita mengira nyungkun yang bahasa Sunda mah nyindir lah gitu. Ongkoh tuan-tuan tapi disiksa gitu. Ternyata enggak. Itu kalau gentleman itu kita menghormati orang itu. Jadi kalau manggil tuan-tuan, dia ini anak muda, siswa itu seorang yang kita anggap tuan, harus kita hormati karena dia akan menggantikan kita. Jadi itu juga yang harus tumbuhkan dari Situa. Gentleman, tuan-tuan. Jadi prinsipnya yang muda ini harus dihormati oleh orang yang tua, bukan hanya sekedar basa-basi atau adat istiadat adab bergaul, bukan, harus sesungguhnya. Ini orang yang akan menggantikan kita. Dia harus dikasih bekal dengan pengalaman kesulitan yang kita hadapi, survival ability yang kita punya, supaya dia bisa menjadi orang lebih besar dari kita dan membawa nanti generasi ini. Nah, keseimbangan antara rasa hormat dari yang muda dengan yang tua ini, itu yang menurut saya sekarang hilang. Kalau kita di alam nggak boleh begitu. Bahkan di para pecinta alam pun jangan-jangan terpengaruh oleh alam kebatinan masyarakat karena kita kan berasal dari masyarakat juga. Nah, tugas kita ini justru memelihara yang bagus-bagus tadi dan kita tegakkan, walaupun nggak bisa kita sebarkan secara sepatutnya, kita tegakkan aja terus. Artinya pada waktu masyarakat mempunyai kesadaran setelah mereka terkapar gitu kan, mudah-mudahan sebelum terkapar mereka punya sesuatu untuk tetap dilihat, karena ada segelintir orang yang memelihara itu. Rasa hormat itu. Amin. Pasti bisa, Abah. Saya pengen kasih tepuk tangan dulu. Ya, bukan untuk saya, untuk pelatih saya yang ngajarin gue ini, untuk bapak saya, almarhum. Alhamdulillah, pasti mendengarkan hari ini. Insya Allah. Apa hakikat asli dari pertemuan kita hari ini? Banyak pesan yang disampaikan oleh Abah untuk kita, gitu ya kan. Kemudian masih belum terjawab ya. Masih belum terjawab. Kehidupan sehari-hari Abah itu sebagai apa? Katanya kalau ditanyain sama orang, ketika ditanyakan seperti itu, jawabannya bisa macam-macam nih, gitu ya, karena tergantung dari pemikiran mereka terhadap integritas dari diri mereka sendiri. Nah, menurut Abah, dengan pertanyaan saya tadi, Abah tuh siapa ya, gitu ya kan? Ada yang kadang-kadang di sana ya Abah, gitu ya kan? Abah itu siapa? Kegiatan Abah sehari-hari itu apa? Kenapa ada gitar di sini, gitu ya kan? Apa yang sudah dilakukan sama Abah terhadap kehidupannya Abah, gitu ya kan? Oke, Abah, coba dijelaskan seperti itu, Bah. Gimana? Kira-kira? Benar seperti yang disampaikan oleh Mbak Bening. Banyak faset kan sebetulnya. Kalau ditanya Abah nih siapa? Fasetnya banyak. Sebagai seorang yang senang musik, saya pernah menciptakan, orang bilang, padahal menulis saja, menulis lagu. Saya pernah, bahkan lagu pertama aja di alam terbuka. Lagu kedua itu lagu juga gitu kan, di alam terbuka juga. Lagu ketiga Melatih dari Jayagiri misalnya, itu di alam terbuka juga. Itu dari segi musik.
dari segi kegiatan alam terbuka, saya ini anggota Wanadri. Saya ini pendaki gunung juga ya, petualang. Oke lah kayak begitu. Jadi banyak sekali. Sebagai pendekar, saya ini pesilat orang bilang gitu ya. Padahal saya sedang suka berlatih silat aja. Saya ketemu guru yang bagus, wah saya kembangkan. Banyak fasetnya. Tapi ultimate dari pertanyaan itu juga saya punya jawaban yang ultimate. Cuman kalau kita sampaikan sepertinya ini mah klise gitu. Tapi tidak klise, sesungguhnya gitu. Saya berpendapat bahwa saya ini siapa gitu ya. Itu jadi pertanyaan hakiki dari kita. Dan jawabannya juga dikasih. Kita ini ciptaan Tuhan. Itulah saya dan punya tugas yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Dan kita akan pulang kepadanya. Itu aja. Jadi semua kelengkapan yang tadi dari pengalaman hidup dari sejak lahir, sejak kecil, remaja, tua sampai seumur ini, ya semuanya itu hanya bagian dari yang harus kita lalui. Tapi intinya adalah kita sedang berjalan gitu. Detik-detik berlalu dalam hidup ini perlahan tapi pasti menuju mati. Itu ada saya bikin tulis lagu itu. Ya, saya juga. Soalnya ada lebih gampang. Detik-detik berlalu dalam hidup ini, perlahan tapi pasti menuju mati. Saya tuh tahun 67, saya mahasiswa tingkat 2. Itu baru bait pertama. Perlahan tapi pasti menuju mati. Ini saya baru dapat satu bait, saya cerita kepada almarhum ayah saya, Pak, saya punya lagu. Refrennya seperti apa? Kerap datang rasa takut menusuk di hati. Itu kata bapak saya itu, Iwan sampaikan kepada teman-teman mau seperti saya menyampaikan sekarang. Kita semua harus punya rasa takut. Tapi bukan kepada matinya, karena setiap mati itu mau takut atau tidak akan datang kepada setiap kita. Itu kata ayah saya tulis. Kerap datang rasa takut menyusup di hati, takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Pada hening dan sepi, aku bertanya, dengan apa ku isi detikku ini. Gitu. Jadi kalau ditanya ini ultimate kalau menurut saya. Kita sedang berjalan dari lahir menuju ke akhirnya mati. Tapi yang kita lakukan sepanjang itu menumbuhkan rasa takut. Takut kepada apa? Takut terisi hidup ini, detik-detik yang berlalu ini terisi oleh hal yang sia-sia. Menurut kita berguna, padahal dari ukuran-ukuran yang ultimate itu ini kesia-siaan. Dan itu akan terjadi pada kita semua. Nah, sehingga jawabannya adalah selalulah kita bertanya, pada hening dan sepi aku bertanya, dengan apa ku isi detikku ini. Jadi itu yang setiap selalu kalau Mbak Bening tanya apa hidup apa ya bertanya kepada siapa? Kepada hening dan sepi. Di mana kau temui hening dan sepi itu? Dalam diri kita. Bisa aja di alam. Itu salah satu kita bagian ke alam untuk bertanya kepada heningnya alam, sepinya alam, karena mereka yang jujur. Kalau dingin-dingin, kalau panas-panas gitu kan. Jadi kita bertanya kepada yang
hening dan sepi. Pada hening dan sepi aku bertanya, dengan apa ku isi hidupku ini? Dia akan jawab. Jawabannya unik untuk setiap orang berbeda-beda. Jangan aku kasih jawaban untuk Nuki atau untuk Mbak Bening. Iya. Karena setiap kita akan berbeda-beda. Ini yang saya abadikan dalam lagu Detik Hidup ini. Kalau Mbak Bening tanya apa jawaban tentang kehidupan Abah, siapa Abah? Ya saya hanya nyuruh bertanya aja. Tanya pada siapa? Pada hening dan sepi. Dia akan menjawab. Jawaban kepada saya tahu. Tapi belum tentu jawaban kepada saya itu relevan dengan kebutuhan masing-masing. Nanti ini boleh cerita nih tentang gitar ini juga. Ada sejarahnya. Ini ada ini nggak ada mereknya. Tapi dibuat oleh seorang maestro. Maestro tingkat dunia. Kita pecinta alam katanya kan. Itu punya filosofi pecinta alam itu keseimbangan kalau dalam pendapat kami. Profesor Otto Sumarwoto itu guru besar ahli lingkungan hidup di Unpad ya. Itu guru besar saya bagi saya soal lingkungan. Dia bilang, Abah, dia panggil saya Abah. Abah, prinsip ilmu lingkungan itu adalah tentang keseimbangan. Nggak ada kelestarian. Semuanya akan hancur. Mana mungkin lestari kecuali Allah. Jadi kita tugasnya mencari, menjaga atau menumbuhkan keseimbangan. Kalau kita kelestarian, nggak mungkin ada gitar ini. Karena ini dari pohon, tumbang. Pohonnya juga umurnya ini ratusan tahun, menurut sejarah. Di hutan di Brasil, namanya apa lupa saya. Sekarang udah nggak boleh ditebang karena dilindungi. Nah, dibikin gitar dari satu pohon itu hanya ada berapa gitar gitu. Salah satunya ini dibikin oleh gengnya Manuel Adalid ini dalam rangka memperingati 50 anniversary beliau membuat gitar. Yang pasti Mahameru Survivor Show Podcast beruntung sekali Beruntung. gitu ya kan bisa menampilkan gitar Iya, ini gitar dan walaupun Abah. saya nggak terlalu merdu, saya bilang juga ya main gitarnya juga hutan, ini mah gaya hutan, nggak ada sekolahnya, masuk gini-gini. Tapi ya ini cocok dengan Mahameru ya. Mahameru. Iya, oke, itulah tadi cerita kita dengan Abah Iwan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Salam hormat, salam seimbang bagi kita semua. Amin. Ini dulu lagu yang saya persembahkan untuk pelatih. Pelatih. Itu. Wanadi, penempuri badan pendaki gunung. Jauhnya dari kampung Gomanur, kata hati guna bakti pada ibu.